Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lidinil Islam. Salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi alladhina hum yanabi'ul ulumi wal hikam. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin wa biqawlihi yahtadil muhtadun. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'du. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh dan pengajian yang dimuliakan Allah, kita sudah berada di bahagian akhir dari bulan Jumadil Akhir, dari bulan Rabiul Akhir, bertepatan di tanggal 24. Masih panjang waktu yang tersedia untuk kegiatan peringatan Maulid mengikut kepada tradisi yang biasanya berlanjut sampai ke bulan Jumadil Akhir. Peringatan-peringatan Maulid, kita menyebutnya perayaan ataupun menyebutnya peringatan. Ada ihtifal, ada zikra. Ihtifal sebatas perayaan, membesarkan harinya, sedangkan zikra adalah mengambil i'tibar dan ibrah dari peristiwa-peristiwa tersebut. Dan oleh Allah di dalam Al-Quran ketika menganjurkan manusia untuk bercerita tentang kisah-kisah masa lalu, memberikan penegasan supaya dari kisah tersebut kita mengambil sebuah peringatan. Faqsusil qasasa la'allahum yatadzakkarun. Bacakanlah kisah-kisah tersebut, mudah-mudahan mereka mengambil sebuah peringatan, sebuah pembelajaran. Tetapi yang namanya manusia tetap mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempat terjadinya silap dan salah. La yusammal insanu illa linisyanih. Tidaklah manusia dinamakan dengan kata-kata insan kecuali karena ada penyakit nisyan, penyakit lupa. Sebagaimana hati, la yusammal qalbu qalban illa litaqallubihi. Tidaklah hati dinamakan dengan kata-kata qalbun kecuali karena sifat taqallub, berbolak-balik. Sekarang begini, sebentar lagi berbeda. Itu wajah tasmiyah. Kenapa sesuatu diberikan nama dengan kosakata tertentu. Hadirin dan hadirat sekalian jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah, kita sudah berada di 27 Oktober, lebih kurang sebulan lagi, tepat kayaknya di 27 November kita akan menentukan pemimpin yang baru untuk kabupaten kota, untuk provinsi. Sedangkan di tingkat negara sudah selesai, terpilih Bapak Prabowo Subianto sebagai presiden, dan beliau sedang memagangkan menteri-menterinya di Magelang. Tinggallah PR bagi kita di kabupaten kota, dan tentu setiap pasangan kandidat mereka berharap agar mendapatkan kepercayaan. Ada sebuah nuansa yang di dalam Islam oleh Nabi diajarkan,
Jangan berikan jabatan kepada orang yang meminta. Tetapi seiring perjalanan waktu, kita berikan jabatan kepada yang tidak meminta. Jabatan dia dapat, tapi pekerjaan tidak dia lakukan. Saat ditanya, kenapa tidak bekerja? Cihana kutim, ibu karat lewat yo. Yang susah jadi yo. Maka sekarang justru kita harus memberikan kepada yang meminta. Kenapa? Karena ada perubahan dari pola pendidikan kita. Orang-orang di masa lalu, mereka dididik untuk bertanggung jawab walaupun untuk sesuatu yang tidak mereka minta. Abu Bakar tidak berharap jadi khalifah. Beliau itu setelah Rasulullah wafat, sibuk dengan melayani Nabi dan keluarganya, sampai umat Islam hampir saja perang saudara di Saqifah Bani Sa'idah, perebutan kekuasaan antara Muhajirin dan Ansar, antara orang Mekah, umat Islam yang berasal dari Mekah, dengan As-Sulu dari Madinah. Orang Mekah merasa mereka lebih berhak menjadi pengganti sebab Nabi berasal dari Mekah. Orang Madinah merasa lebih berhak menjadi pemimpin karena Madinah tanah kelahiran mereka. Maka hampir saja umat Islam perang saudara di awal kebangkitannya. Lalu di hari ketiga, Nabi wafat di hari Senin, hari Selasa, di hari Rabu. Melihat sedemikian tajam sengketa di antara dua kelompok, naiklah Abu Bakar ke atas mimbar. Beliau berbicara. Disitulah perlu ada peran seorang orang tua yang bijak. Dan di negeri kita orang tua yang bijak itu sudah hampir tidak ada. Yang tua ada, tapi nggak bijak-bijak, nggak bersuara. Nah wali nagro, wali gero, nagro gero. Mana berhabang ya. Yang nak cuma ucapan selamat hari raya Idul Fitri. Saya wali nagro Kota Madia Cekeung mengucapkan selamat tahun baru Hijriah. Jadi persoalan problematika umat hantam tegalan lemah ke membakan duri hantam terus lebihnya. Maka tampillah Abu Bakar memberikan pencerahan. Apa kata beliau? Beliau hanya mengingatkan saja tentang ucapan Nabi, al-a'immatu min Quraisyin. Kalau kalian berebut kekuasaan, merasa diri yang paling berhak. Saya tidak menyatakan siapa yang berhak, kata Abu Bakar. Saya ingin mengingatkan kita tentang ucapan Nabi, al-a'immatu min Quraisyin. Para pemimpin itu dari kalangan Quraisy. Maka kalau ada orang Quraisy dari Madinah, silahkan ajukan. Jadi mendengar ucapan Abu Bakar, spontan orang-orang Madinah tersebut tunduk dan patuh. Karena tidak ada pilihan ketika sudah berhadapan dengan nas, tidak ada ijtihad apabila sudah berhadapan dengan teks. La ijtihada ma'an nas. Apa yang terjadi? Mereka langsung tunduk sambil mengajukan penawaran terakhir. Naam, al-a'immatu minkum wal wuzara'u minna. Okelah, pemimpin dari kalangan kalian orang-orang Quraisy, tetapi untuk menteri-menteri kabinetnya itu dari kami. Damai. Tapi saat itu Abu Bakar tidak mengajukan diri. Maka beliau tawarkan, siapa orang Quraisy yang berhak untuk menjadi pemimpin? Beliau tidak mencalonkan diri. Maka beliau angkatlah nama Sayyidina Umar bin Khattab. Siapa di antara kalian yang lebih berhak dan lebih merasa berjasa terhadap Islam daripada Umar? Karena keislamannya lah dakwah Islam ini bisa disampaikan secara terang-terangan dan terbuka. Beliau yang begitu menyatakan keislaman di hadapan Nabi di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam, langsung bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, alasna alal haqq, bukankah kita ini berada di atas kebenaran? Itu baru saja masuk Islam, semangatnya menggebu-gebu. Kata Nabi, iya. Kalau benar kita di atas kebenaran, lalu kenapa kita sembunyi-sembunyi? Kata Nabi, wahai Umar, karena kita tidak mempunyai seorang tokoh yang mampu untuk memberikan perlindungan kepada orang-orang yang lemah.
Maka langsung beliau tawarkan diri, menyamanan bah kujake ya. Maka majulah Sayyidina Umar langsung di pasar Mekah, di Masjidil Haram, di depan Ka'bah. Beliau umumkan, wahai orang Quraisy, barang siapa yang ingin anaknya menjadi yatim, istrinya menjadi janda, dan saqalathu ummuh, dan ibunya kehilangan anak, maka sekarang saya umumkan bahwa saya sudah mengikuti Muhammad dan mengucapkan syahadat. Mereka yang sudah kumpul ketika mendengar pengumuman awal dari Sayyidina Umar, keilhab awalnya, begitu mendengar tantangan beliau, akhirnya mereka ingat juga. Yang masih lajang teringat, jangan sampai ibunya sedih kehilangan anak. Yang sudah kawin, jangan sampai istri menjadi janda. Yang sudah punya anak, tidak ingin anaknya menjadi yatim. Bubarlah mereka. Beliau yang pertama kali mempublikasikan dakwah hak itu di hadapan Ka'bah. Diangkat sejarah ini oleh Abu Bakar. Siapa di antara kalian yang lebih merasa berhak daripada Umar? Maka mendengar kalimat tersebut, tidak ada yang mampu berbicara. Maka dipanggillah Umar naik ke atas panggung. Apa yang terjadi? Begitu sampai ke atas panggung, Umar pegang tangan Abu Bakar dan beliau katakan, siapa di antara kita yang oleh Allah diabadikan persahabatannya dengan Rasulullah di dalam Al-Quran selain daripada Abu Bakar? idh qala li sahibihi idh huma fil ghar la takhaf innallaha ma'ana. Ketika mereka berdua berada di dalam goa, saat dia berkata kepada sahabatnya, la takhaf, jangan khawatir, jangan takut, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. idh qala li sahibihi, satu-satunya orang yang diakui di dalam Al-Quran secara tekstual sebagai sahabat Nabi hanyalah Abu Bakar. Maka saya naik kemari dan membaiat Abu Bakar untuk menjadi pengganti Rasulullah. Pengganti Rasulullah di dalam bahasa Arab Khalifatu Rasulillah, pengganti Rasulullah. Maka terdiamlah Abu Bakar. Apa maknanya? Di dalam kepemimpinan, diplomasi itu sangat penting. Kemampuan berbicara untuk membungkam lawan dengan hujjah-hujjah yang tepat, dengan alasan-alasan yang kuat. Itu diplomasi. Maka kalau kita melihat bagaimana diskusi-diskusi tingkat tinggi para menteri luar negeri ketika berdebat tentang sebuah persoalan untuk mencari solusi, itu luar biasa. Logika-logika tajam yang mereka gunakan. Sedangkan kita lebih banyak kepada logika-logika bangai, bukan menawarkan gagasan-gagasan yang baik, tetapi caranya adalah meruntuhkan moral lawan. Yang tengkunya anda pegat ke pemimpin, wajah keung. Jadi cara pubruk kau. Makanya ketika kita dengar debat-debat kita ini, dia bangai. Jadi ketika ada orang yang pandai Iqra 2, ketika ada orang yang terampil Al-Quran Iqra 2, mencemooh orang yang mampu baca Iqra 1. Pada berdua hanya baca Quran. Ini anomali bagi kita dan itu sangat memalukan. Maka seharusnya kita berperang gagasan, berperang ide. Bagaimana idenya dan bagaimana cara mewujudkan. Itu disebut dengan visi dan misi. Bukan seperti anak Mulyono, mau visi misi hidup. Apa itu visi misi? Anak Mulyono, Raja Jawa. Maka ada persoalan, terpilihlah Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah. Tapi menariknya, beliau tidak dalam kapasitas mencalonkan diri, tetapi dicalonkan. 2 tahun beliau memimpin, dan beliau memimpin dengan tanggung jawab walaupun tidak meminta jabatan. Dan beliau bersikap tegas. Yang pertama beliau laksanakan setelah terpilih menjadi khalifah, setelah menyampaikan kalimat-kalimat augurasinya, pelantikan, salah satunya beliau katakan, inna dha'ifa fikum qawiyyun 'indi hatta akhudhal haqqa lahu. Sesungguhnya orang-orang yang lemah di antara kalian aku pandang kuat sampai hak-haknya aku tunaikan.
wa innal qawiyya fikum dha'ifun 'indi hatta akhudhal haqqa minhu, dan sesungguhnya orang-orang kuat di kalangan kalian aku pandang lemah sampai hak-hak orang lain aku ambil dari hartanya. Ini Abu Bakar. Kemudian agenda kedua, beliau laksanakan proses penguburan Rasulullah. Maka Nabi yang wafat hari Senin ditunda proses penguburannya 3 hari kemudian di hari Rabu. Senin, Selasa, Rabu. Bertanyalah para ulama, kenapa tertunda proses penguburan Rasulullah? Didapatilah ada 3 jawaban. Jawaban yang pertama, ditunda penguburan Rasulullah untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada umat yang ingin melaksanakan sholat jenazah dari tempat yang jauh datang ke Madinah. Dan itu perlu waktu, sebab zaman dahulu belum ada transportasi modern seperti sekarang. Kendaraan yang paling cepat itu kuda. Jawaban yang kedua, kenapa ditunda penguburan Rasulullah? Bila orang lain meninggal dunia perlu segera dikuburkan karena ada kekhawatiran jenazahnya akan berubah dan berbau busuk, ataupun pemandangan jenazah itu menjadi tidak elok. Sedangkan kekhawatiran ini tidak terjadi kepada para nabi, karena jasad para nabi tidak akan membusuk dan tidak akan berubah. Jawaban yang ketiga, yang terkait dengan kondisi. Nabi yang baru saja meninggal itu adalah pemimpin dan belum ada pengganti beliau. Maka sebelum ada pengganti kepemimpinan, bukti kepemimpinan sebelumnya jangan dihilangkan. Maka dipilihlah pemimpin. Jadi ada sebuah pesan moral, sedemikian pentingnya memilih pemimpin, sehingga proses menguburkan jenazah yang fardu kifayah ditunda lebih dahulu demi terpilihnya pemimpin. Maka tidak boleh ada alasan di hari pemilihan kecil, di hari pemilihan kepala daerah, di hari pemilihan presiden. Di kampung kami tidak bisa pemilihan dulu karena kami harus menguburkan jenazah. Kenapa? Bahaya menunda pemilihan lebih nyata daripada bahaya menguburkan jenazah. Telat kita kuburkan jenazah, tidak ada jenazah yang berontak. Enggak ada jenazah mengancamnya, hana kata meyukai kujak-jak betabohnya, tidak ada. Tetapi bahaya menunda pemilihan pemimpin itu menyebabkan keretakan, menyebabkan perpecahan. Maka diharuskan segera. Tapi di negeri kita ini, hari ini pemilihan baru selesai dihitung suara setahun kemudian. Lepas pak-pak wadaya. Mbak bilang suaranya mentang perlu waktu sedemikian lama. Kenapa tidak langsung tuntas di hari tersebut dengan semua kemudahan proses teknologi di zaman sekarang? Jawabannya satu saja, karena tersimpan keinginan buruk di balik tertundanya pengumuman. Maka ketika dulu terpilih Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad sebagai pengganti Najib Razak, hari ini pemilu, hari ini selesai perhitungan suara, dan langsung di malam harinya berpindah kekuasaan Perdana Menteri Haidemeh Joktilop untuk menyembunyikan semua kejahatan-kejahatan. Bagdanya tatemeh selamat anak keturunan cucu tanah-tanah tatemeh pulau oleh Bandung Kalagot tatemeh pelung luar negara, baru ditunjuk pemimpin yang baru. Ini sistem Indonesia, lepah palau negara ya. Memang tidak ada keinginan baik dari para pemimpinnya. Yang kedua, yang ketiga, agenda beliau ketika Nabi di akhir hayat, beliau sedang menyusun sebuah pasukan perang untuk melawan kekuatan Romawi, yang pasukan ini ditunjuk komandonya kepada seorang anak kecil, anak muda, yang jangankan ikut perang, bahkan latihan pramuka pun belum sempat. Namanya Usamah bin Zaid bin Harithah. Usamah ini sangat mencintai Nabi, dan Nabi sangat mencintai beliau, sampai diabadikan di dalam kitab-kitab tarikh, kitab sejarah.
Tidak ada seorang manusia pun di luar keluarga Nabi yang lebih dicintai oleh Nabi daripada Zaid, daripada Usamah bin Zaid. Kenapa? Usamah ini ibunya adalah ibu angkat Nabi, ayahnya adalah anak angkat Nabi. Siapa ibunya? Ummul Aiman Barakatul Habasyiyah. Siapa ayahnya? Zaid bin Harithah. Setelah Zaid bercerai dari Zainab, maka Nabi nikahkan Zaid dengan Ummul Aiman. Lahirlah anak muda ini, Usamah bin Zaid. Warna kulitnya seperti kulit ibunya, dari Afrika, kulit hitam. Karena Barakatul Habasyiyah, Ummul Aiman itu berasal dari Ethiopia, kulitnya hitam. Tapi Nabi sangat mencintainya, sampai dalam sebuah riwayat Usamah ini sebaya dengan Hasan bin Ali bin Abi Thalib, dan warna kulit mereka sangat kontras, black or white, lagi lagu Michael Jackson. Suatu hari ketika Usamah dengan Hasan bin Ali sedang berlari-lari masuk menemui Nabi yang sedang berada di rumah Ummul Mukminin Aisyah, Usamah terpeleset, jatuh tersungkur sampai keningnya berdarah. Maka dengan penuh cinta Nabi minta kesediaan Aisyah untuk membangunkan Usamah. Aisyah sebenarnya sudah mulai bergerak, tiba-tiba beliau hentikan niatnya. Kenapa? Begitu ingin membangunkan Usamah, Aisyah teringat kepada ayahnya Usamah, Zaid bin Harithah. Begitu teringat kepada Zaid bin Harithah, beliau teringat kepada orang yang menghadiahkan Zaid saat berstatus budak kepada Nabi, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Begitu teringat kepada Khadijah, bangkitlah cemburu beliau. Enggak jadi, enggak geduklah. Dan Nabi khawatir bila mengulangi perintah, Aisyah akan menjadi durhaka karena ketidakpatuhannya. Maka salah satu ajaran mulia di dalam Islam adalah orang yang punya kewenangan jangan selalu menuntut yang menyebabkan pihak lain durhaka. Sebagai orang tua, mudahkanlah anak-anak untuk berbakti kepada orang tuanya. Jangan main suruh saja. Anak baru pulang sekolah dari oleh kering ngentapak gepleu rumah, gahlam gadoh reuh, tiba-tiba ke tebit SK. Ya, dah bela kopi dah. Itu seperti kita menyuruh dia, nak, kalau nanti ayah suruh kamu bantah ya. Demikian pula walaupun istri wajib patuh kepada suami, tapi mudahkanlah istri untuk berbakti kepada suaminya. Karena terlihat keengganan pada Aisyah, Nabi bangkit dari tempat duduknya, beliau bangunkan Usamah, beliau kecup keningnya yang berdarah tersebut dengan bibir beliau yang mulia. Yang kulit hitamnya dengan bibi kecum di Nabi, badannya kan dengan tisu dalam. Sedemikian cintanya Nabi kepada Usamah bin Zaid. Makanya setelah perang itu usai, ketika peperangan usai, saat Sayyidina Umar yang menjabat khalifah dalam sebuah peperangan, dibagi-bagi ghanimah, rampasan perang. Di dalam pasukan itu ada putra Sayyidina Umar, yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab, dan ada Usamah bin Zaid. Ketika rampasan perang dibagi, Sayyidina Umar memberikan kepada Usamah 2 kali lipat dari yang beliau berikan kepada putranya Abdullah bin Umar. Diprotes oleh Abdullah, ayah, saya sama-sama ikut perang dengan Usamah, sama-sama mengalami semua yang terjadi dalam perang, kenapa jatah Usamah lebih banyak daripada jatah saya? Dijawab oleh Sayyidina Umar sebagai wujud pengakuan beliau atas cinta Nabi kepada Usamah. Huwa ahabbu ila Rasulillahi minka wa abuhu ahabbu ila Rasulillahi min abika. Dia lebih disayangi oleh Rasulullah daripada kamu, dan ayahnya lebih dicintai oleh Rasulullah daripada ayahmu. Nabi lebih galak kejih daripada kekah, dan Nabi lebih gegalak dan Haji lebih gegalak le Nabi daripada Kah. Pengakuan dari Sayyidina Umar atas cinta Rasulullah kepada Usamah bin Zaid.
Maka ketika pasukan ini sudah dibentuk oleh Nabi, Nabi dalam keadaan sakit menjelang ajal, karena perintah presiden dijalankan, pasukan ini bergerak walaupun Usamah keberatan. Setelah bergerak keluar dari gerbang Madinah, diperintahkanlah pasukan berhenti di luar Madinah pasang tenda. Apa amanatnya? Kita perhatikan kesehatan Rasulullah. Kalau kesehatan beliau membaik, kita berangkat perang, tapi bila kesehatan beliau memburuk, kita pulang dan pasukan kita bubar. Ternyata Rasulullah semakin memburuk kesehatan dan berakhir dengan wafat. Saat Abu Bakar terpilih, beliau lanjutkan program Nabi ini. Maka beliau katakan pasukan ini tetap lanjut dan komandannya tetap Usamah. Ini keberlanjutan program, sangat berbeda dengan di Aceh. Seorang pemimpin ketika dalam masa kekuasaannya ada sebuah program yang berjalan, bila tidak sempat selesai maka akan mangkrak. Hambalang proyek SBY, berganti SBY, mangkrak. Maka insya Allah ibu kota Nusantara program Jokowi, habis Jokowi, mangkrak. Sebagaimana jembatan Pango program Pak Irwandi, habis Pak Irwandi, mangkrak. Maka jembatan Pango tersebut itu jembatan aneh di dunia. Dia itu one way, satu arah menuju ke akhirat. Itu yang berjalan lurus itu ke akhirat, nggak bisa balik lagi. Maka kalau ingin selesai jembatan tersebut, kita harus pilih Pak Irwandi sekali lagi jadi gubernur, baru selesai. Kenapa? Karena kita ingin menanamkan pesan kepada orang lain, nggak ada yang lebih bagus memimpin kecuali saya. Jadi tidak ada yang ingin melanjutkan program orang lain. Gapa ya pegat jembatannya, prasasti Irwandi teken wah. Ini konsep di negeri kita. Sedangkan Sayyidina Abu Bakar, ketika pasukan ini dibentuk oleh Rasulullah, formasinya tidak diubah sama sekali. Dari komandan satuan sampai pimpinan umum. Dipilihlah Usamah. Ketika sudah diputuskan demikian oleh Abu Bakar, jenderal-jenderal senior seperti Luhut bin Sarpanjaitan keberatan. Mereka temui Sayyidina Umar. Wahai Umar, tolong mintalah kepada Abu Bakar. Kita tidak keberatan berperang. Cuma kalau bisa pimpinan tertinggi itu gantilah. Enggak mesti saya, siapa saja boleh. Yang penting baik namanya anyan. Ini latihan pramuka saja belum pernah tiba-tiba pimpin pasukan besar. Masuk dalam logika Sayyidina Umar. Maka menghadaplah Sayyidina Umar ke Abu Bakar, bersampaikan gagasan tersebut. Marah Abu Bakar luar biasa. Wayahak, celaka kamu. Engkau minta dari saya untuk mengganti keputusan yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah. Sungguh kalian akan berjalan di bawah pimpinannya, atau kalau kalian keberatan silahkan perangi saya. Kaprang kayak terkejut Sayyidina Umar, keluar beliau, dimakilah komandan-komandan lain. Gara-gara akah keke kenong tenang. Ini Abu Bakar konsisten dan berani, dan ternyata keputusan Rasulullah tidak pernah salah. Maka bergerak pasukan ini ketika mendekati garis demarkasi. Usamah bin Zaid terapkan sebuah strategi yang digugat oleh prajuritnya di dalam hati. Berjalan sebentar, pasang tenda, semuanya disuruh pasang tenda, istirahat. Sebentar istirahat, disuruh bongkar tenda, berjalan lagi, hanya sebentar, istirahat lagi, pasang tenda lagi. Kemudian suruh bongkar lagi, berjalan lagi, pasang tenda lagi. Pegah tele komandan, menyuana mit je panglima kena but main bongkar pasang tenda. Di zaman itu, setiap kali mau perang, sama seperti sekarang, harus memantau kekuatan musuh. Dan untuk mengetahui kekuatan musuh belum ada satelit. Cara paling mudah menghitung kekuatan musuh adalah dengan melihat berapa banyak musuh tersebut. Untuk menghitungnya paling mudah, lihatlah berapa banyak tenda yang terpasang. Maka begitu pasukan ini berjalan sudah jauh, datanglah intelijen musuh untuk menghitung jarak tenda yang terpasang. Mekilo-kilo tenda hanya selesai-selesai. Kenapa? Karena dipasang bongkar, pasang bongkar. Rupanya jejaknya sengaja ditinggalkan oleh Usamah untuk menggetarkan hati musuh. Maka oleh intelijen ini kirim laporan ke kantor pusat. Baik jadi mau perang, lupa rame pasukan dia. Sudah berjam-jam saya berjalan, bekas tenda mereka belum habis-habis. Akhirnya pasukan musuh mundur tanpa terjadi peperangan. Bayangkan kemenangan tanpa perang.
Itu strategi anak muda. Maka jangan anggap remeh anak muda. Ini ke depan mungkin anak TK kita pilih jadi pemimpin. Karena anak-anak TK sekarang sudah lancar baca Iqra 6. Ya, yang tua-tua ini baru Iqra 2. Ini nauzubillah, sebuah anomali. Luar biasa. Ya, ini konsep pemerintahan. Maka diajarkanlah dalam Al-Quran, kepemimpinan di dalam Islam itu dari nabi-nabi itu berganti-ganti. Ketika Nabi Musa lari dari Mesir sampai ke Madian, lalu bertemu dengan putri Nabi Syuaib, dibantu untuk memberi minum air ternaknya, sampai putri ini pulang. Ketika ketemu ayahnya, salah seorang di antara mereka bicara, "Ayah, kita pekerjakan saja dia untuk menjadi penggembala ternak kita. Inna khaira man istajartahu al-qawiyal amin." Orang yang paling bagus untuk kita berikan pekerjaan adalah yang pertama kuat dan yang kedua terpercaya. Itu kepemimpinan pada Nabi Syuaib. Kenapa? Karena berurusan dengan tenaga, kuat dan terpercaya. Sebelumnya ketika Nabi Yusuf alaihi salam minta jabatan kepada Fir'aun di Mesir, Fir'aun di zaman beliau, untuk membedakan antara Fir'aun yang baik dengan Fir'aun yang jahat, maka untuk pemimpin Fir'aun di zaman Nabi Yusuf disebut dengan kata Al-Aziz. Padahal Fir'aun juga. Apa alasan Nabi Yusuf? Inni hafidhun alim, ij'alni ala khazainil ard, inni hafidhun alim. Lantik saya untuk menjadi menteri perbendaharaan bumi karena saya hafidhun, pandai menjaga, alim, pandai mengelola. Ketika berganti zaman, diganti kepemimpinan tersebut sesuai dengan kebutuhan. Pada saat Nabi Musa alaihissalam wafat, Bani Israel hilang sosok kepemimpinan, maka tantangan yang mereka hadapi adalah dominasi dari bangsa lain. Mereka dijajah. Datang tokoh-tokoh Bani Israel menemui salah seorang nabi di kalangan mereka. Alam tara ilal mala'i min Bani Israel min ba'di Musa idh qalu linabiyyin lahum ba'ats lana malika nuqatil fi sabilillah. Tidakkah kalian perhatikan kepada tokoh-tokoh Bani Israel setelah Nabi Musa wafat, ketika mereka datangi salah seorang nabi di kalangan mereka sambil berucap, lantik untuk kami seorang pemimpin, seorang raja, nuqatil fi sabilillah, untuk memimpin kami berperang di jalan Allah. Maka karena kebutuhannya tentang perang, siapa yang ditunjuk? Innallaha astafa alaikum taluta malika. Allah memilih Talut untuk menjadi pemimpin kalian. Apa Bani Israel menerima? Mereka gugat. Anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Bagaimana mungkin Talut menjadi pemimpin kami padahal kami lebih berhak, sedangkan Talut tidak diberikan kelebihan oleh Allah di bidang materi. Kibanjit pemimpin, jangankan terlibat partai politik atau jadi pimpinan partai politik, ikut kampanye politik saja tidak pernah. Kami ini ketua-ketua fraksi, bukan hantunya Allah. Apa jawaban Nabi? Nabi ini konon namanya Nabi Syamwil. Innallaha astafahu alaikum. Allah yang pilih dia menjadi pemimpin kalian. Dan modal kepemimpinannya ada dua. Wazadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Allah berikan kelebihan pada fisiknya, raya panjang membulai dada, wal ilmi, dan ilmu untuk mengelola kepemimpinan. Maka terlihat begitu Talut dipercaya menjadi pemimpin, beliau tidak langsung memerintah. Beliau seleksi dulu pasukan-pasukannya karena perlu berperang. Dibuat latihan baris berbaris di padang pasir, dan ujian terakhirnya, pantukhirnya adalah melewati sebuah sungai. Falamma fasala Talutu bil junudi qala innallaha mubtaliikum binahar. Ketika sudah selesai melatih pasukannya di Magelang, maka beliau katakan, ujian terakhir kalian sebuah sungai. Faman syariba minhu falaysa minni. Yang minum dari sungai itu bukan pasukanku. Yang ambil APBN untuk partainya, dia bukan menteriku. Wahai Prabowo.
Faman lam yata'amhu fa innahu minni. Siapa yang tidak minum dari air sungai itu, itulah pasukanku. Illa man ightarafa ghurfatan biyadih. Kecuali saya paham kalian juga punya kepentingan, kalian lapar, partai kalian juga perlu dana. Ambil seperlunya saja, maka diambil dengan tangan, diangkat, bukan turunkan mulut masuk ke dalam. Kalau mulut masuk ke dalam, maka bahkan seorang pensiunan Mahkamah Agung saja bisa simpan uang di rumah 1 triliun. Hanya bahkan karena babah hidron meyup, maka airnya naikkan ke atas sesuai dengan kebutuhan. Terpilihlah. Fasyaribu minhu illa qalilan minhum. Ketika turun ke sungai, akhirnya mereka minum semua, kecuali sedikit saja. Mereka yang minum ini akhirnya menyerah. Qalu la taqata lana al-yawma bi Jalut wa junudihi. Itu mau perang. Karena orang yang sedang lelah minum banyak-banyak itu pinggangnya sakit. Cijak maraton jeb iubi tihan ke. Tetapi yang sedikit yang terpilih tersebut mereka punya keyakinan. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi iznillah. Betapa banyak pasukan kecil mampu kalahkan pasukan besar dengan izin Allah. Fahazamuhum biiznillahi wa qatala Dawudu Jaluta wa atahu Allahul mulka wa 'allamahu mimma yasha. Maka terjadilah peperangan tersebut, mereka serbu pasukan Jalut dan akhirnya Nabi Daud berkesempatan untuk membunuh Jalut secara langsung dan Allah berikan kekuasaan kepadanya dan diajarkan ilmu dan hikmah. Menariknya, walaupun Daud sudah menjadi raja, ternyata Nabi Daud tidak makan dari kekuasaan negara. Beliau itu raja. APBN itu dalam kuasa beliau tidak diaudit oleh BPK dan tidak akan diperiksa oleh KPK dan tidak diawasi oleh BPKP. Apa yang terjadi? Beliau makan dari hasil kerjanya sendiri. Maka kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa inna nabiyallahi Daud la ya'kulu min amali yadih. Dan sungguh Nabi Allah Daud itu makan dari hasil keterampilan tangan beliau. Nabi Daud punya usaha pribadi. Apa usaha beliau? Nabi Daud itu tukang jahit, tailor. Cuma yang dijahit bukan baju biasa, melainkan baju besi. Beliau satu-satunya orang yang pertama kali punya keterampilan menjahit baju besi. Wa 'allamnahu san'ata labusin. Dan beliau mempunyai ruang pribadi yang tidak bisa dimasuki oleh orang lain di dalam istana. Tertulis di pintunya itu king only. Nah, bukan staff only, king only. Hanya raja saja boleh masuk. Tapi beliau punya bestie. Bestie beliau itu namanya Luqman, yang kita kenal dengan sebutan Luqman Al-Hakim. Maka ketika Luqman suatu hari berkunjung ke tempat Nabi Daud, ke istananya, beliau penasaran untuk melihat ada apa di balik pintu yang bertulis king only. Beliau bukalah pintu, terlihat Nabi Daud sedang melakukan sesuatu yang sangat asing bagi beliau. Sangat ingin untuk bertanya. Wa mana'athu hikmatuhu 'anis su'al, tapi sikap beliau yang sangat bijak menahan beliau untuk tidak buru-buru bertanya. Beliau tutup pintu, keluar lagi. Dalam satu riwayat Nabi Daud keluar menemui beliau. Dalam riwayat yang lain, beberapa hari kemudian Nabi Daud bertemu dengan beliau dan Nabi Daud katakan, wahai Luqman, saya minta maaf ketika kemarin engkau datang ke istana, saya sedang sibuk menjahit baju besi. Tahulah Luqman bahwa Nabi Daud menjahit baju besi. Pertanyaan tidak keluar, tetapi jawaban ditemukan. Kesabaran untuk mendapatkan jawaban. Kita terlalu buru-buru. Ketika ada kawan saya bercerita, kemarin saya dengan kawan-kawan berangkat, oh ni jak tengku, baru dah pegang berangkat katanya, oh ni jak tengku. Padahal ada getengap tengah minit tu ngeberompok jawaban. Nah, kemarin saya dengan kawan-kawan berangkat ke Luk Semawe. Hana gepreh Luk Semawe. Kemarin saya dan kawan-kawan berangkat, oh ni jak tengku. Buku apa dia ada nyong kan? Andai kata kita sabar sedikit saja, jawabannya akan kita dapatkan secara gratis. Ini Luqman, walaupun sangat ingin tahu, beliau simpan keinginan tersebut, belum nanti apakah keluar jawaban dengan sendirinya atau perlu ditanyakan kembali. Ini Nabi Daud, beliau makan dari gajinya. Itanya kegejuk gaji lain terdekat. Nabi Daud bahkan tidak ambil gajinya untuk makan, beliau berikan nafkah anak-anaknya dari rezeki yang paling halal. Makanya
Walaupun kita punya gaji, punya penghasilan, makanan yang paling bagus kita konsumsi yang berasal dari keringat kita sendiri. Walaupun kita pegawai, kita pejabat, kita bangsawan, kita gubernur, kepala daerah dan lain sebagainya, truk bageci, harus ada keterampilan usaha untuk mendapatkan rezeki yang kita jadikan sumber nafkah, makan dan minum dari sumber yang halal. Maka perlu kita ajarkan kepada masyarakat, bangunlah rumah di tanah yang lapang lokasinya. Jit taplara manok, jit taplara itik, jit taplara kameng, jit tapula bak kaye, dan jit tapula pingkui. Ya, tapi sekarang ternyata kita diajarkan bahwa orang sukses di Banda Aceh rumahnya berjarak 5 menit dari Masjid Raya Baitur Rahman. Maka tablo tanah lapang di Cekeung, tablo rumah sempit di Banda Aceh. Nyandum sempit rumah, tablo motor, kap itamong dalam, punggung gede luar. Ya, lepas mutua. Terpegat kenduri beraya-raya, jalan bersempit-sempit, macet gop mutaga bangsa bawahnya. Makanya hari Ahad yang lalu setelah kita kenduri di sini di hari Sabtu, saya pulang dari Sigli setelah ceramah Maulid subuh di Masjid Al-Mufid, terjebak macet di Belang Bintang. Kenapa? Ada festival makan-makan. Kalau Maulidnya, festival makan-makan. Semua rumah di sepanjang jalan itu buat kenduri pasang terletak. Satu rumah saja buat kenduri sudah macet tamu yang datang. Ini semua rumah buat kenduri. Jamai yang dekat, tebit rumahnya, temong rumah jih, tebit rumah jih, temong rumahnya. Festival makan-makan. 3 jam di waktu siang hanya untuk makan siang saja. Macet. Apa yang terjadi? Karena di kiri kanan itu ada kenduri semuanya. Berbaris kendaraan. Apa yang terjadi? Itu jalan menuju objek vital, menuju bandara. Ada banyak penumpang pesawat di hari itu yang saya khawatir hangus tiketnya karena tidak sampai ke bandara ketika jadwal penerbangan tiba. Kenapa tidak sampai? Kenapa hangus tiket? Karena kenduri Maulid. Maka saya yakin mereka yang terjebak macet ini ketika kenduri Maulid bukan berselawat kepada Nabi. Itu nak Nabi. Nyo gara-gara Nabi lahir tiket-tiket kayak mati. Maka kalau betul serius kita semangat buat kenduri, berfikirlah untuk memperlebar akses jalan dan berfikirlah untuk memberikan tempat lahan yang sesuai. Kenapa? Kita harus ingat bahwa tidak semua orang yang datang ke kenduri kita itu orang yang lapar ingin makan. Sebahagiannya hanya datang ingin bersilaturahmi. Maka berikan kemudahan. Sebagai penutup, suatu hari ketika guru kita almarhum Profesor Dr. Farid Wajidi buat kenduri saat beliau menjabat Rektor UIN, perkawinan anak beliau di aula UIN. Saya diundang, undangan saya dititip melalui imam cik kita Tengku Syarifuddin Solong. Undangan saya VIP, bisa parkir langsung di depan lokasi. Hari itu saya ceramah Maulid juga di sektor Timur Baru Darussalam. Selesai semuanya jam 2.15 baru saya merapat ke lokasi. Sudah lengang, lokasi parkir itu sudah lapang. Saya mau belok ke lokasi, dicegat oleh security, oleh satpam. Oh nggak bisa pak, ini lokasi VIP. Lembaga saya VIP, itu tua wali kota Cekeung. Saya VIP bukan? Mana kartunya pak? Padanya tak cok lah makcik dia nak merumpok. Tanya, pak cik dah parkir bukan? Ke depan saja pak. Lenjak dia baca. Baru merumpok lokasi parkir ke dia fakultas tarbiyah. Mapa dek tak perut ni dia kita ngetapak kan untuk dapat hubu cak urau. Akhirnya saya parkir di Cekeung. Maka kita harus ingat, tidak semua orang yang datang ke kenduri kita sangat lapar bersedia jalan kaki jauh-jauh hanya untuk makan siang. Maka kalau ingin buat kenduri, buatlah tempat yang lapang, lokasi yang sesuai dan layak untuk orang datang ke tempat kita. Sekarang kita hanya berpikir tamu datang ke tempat kita, masalah mereka macet di jalan, mau pakai jalan Anda pikir. Maka ini yang menjadi PR kita. Aceh rayanya raya tapi jalan sempit. Krit hat udah ceria, jalan sempit. Suatu saat kita akan dimaki oleh cucu kita. Krit hat ya, kayak wah nejuk tanah jalan macut. Maka berfikirlah untuk memperluas akses jalan. Kalau tidak punya anggaran, maka ambil anggaran Maulid tahun ini, tiadakan kenduri Maulid untuk membuka jalan demi Maulid-Maulid yang akan datang. Menyohan piuh untuk kenduri Maulid. Habis susah gop tebuhnya andung. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, demikian kajian kita di pagi ini, dan di hari ini pula saya sebagai wali kota Cekeung menyampaikan sedikit pengumuman. InsyaAllah nanti di tanggal 4 bulan November, ingat ya, 4 November bukan 4 Desember. Di 4 November kami di kota Madia Cekeung ada buat kenduri Maulid di Dayah Babul Maghfirah. Di Dayah Babul Maghfirah itu jalan menuju ke sana lapang-lapang, insyaallah, hana macet.
Nah, jalannya lapang-lapang sudah kita persiapkan. Tidak ada polisi yang tidur di jalan. Semua polisi sudah kita kembalikan ke kantor. Ya, maka saya mengundang kita semuanya jemaah pengajian untuk berkenan meluangkan waktu melangkah ke sana untuk bersilaturahmi. Bukan makan kenduri, bersilaturahmi. Makan kenduri gimana? Kalau datangnya awal ada makanan tata'op. Kalau telat sedikit habis makanan tajebi. Nah, kalau telat lagi ke HBI terpegah-pegah haba sampai ipo ibabah. Yang penting silaturahmi kita semarakkan kota Madiajat ke. Maka mudah-mudahan bapak-bapak bisa berhadir, ibu-ibu juga bisa berhadir ke sana untuk kita bersilaturahmi. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, demikian kajian kita di pagi ini, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.